Malam itu baru saja turun. Langit gelap yang menggantung di atas kota kecil pinggir wangi tampak seperti kain hitam tebal yang disampirkan tanpa rapi. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya awan pekat yang berlapis-lapis, seperti asap kebakaran yang belum sepenuhnya hilang. Hawa lembab memenuhi udara, seolah hujan baru saja turun, meski tanah masih retak-retak kering oleh musim kemarau panjang. Angin timur yang berhembus membawa aroma yang aneh campuran tanah basah, logam, dan sesuatu yang manis tapi membusuk. Aroma yang begitu asing, sehingga siapapun yang menghirupnya akan merasa seperti sedang menginjak waktu yang bukan masanya. Seperti aroma yang tersimpan dalam rumah yang lama, terkurung tanpa udara segar. Di tengah udara yang berat itu, terpampang di ujung jalan kecil yang hanya diterangi 2 lampu, jalan kuning redup, sebuah rumah tua. Rumah peninggalan zaman kolonial itu berdiri bagaikan tubuh tua yang dipaksa tetap tegak, dengan atap seng yang berkarat, dinding papan yang lapuk, dan jendela-jendela memanjang yang kacanya pecah tak beraturan. Cat tembok hijau lumutnya telah pudar, mengelupas, dan bergumpal, menciptakan tekstur kasar seperti luka bakar tua. Rumah itu telah lama ditinggalkan. Tidak ada yang berani mendekat, tidak siang, tidak malam. Orang-orang di pinggir wangi menyebutnya rumah gadis terbakar, karena pada tahun 1998 tahun penuh ketakutan dan kerusuhan rumah itu dilalap api beserta penghuninya. Hanya 2 dari 4 anggota keluarga yang selamat, seorang ayah dan bayinya yang berumur 2 tahun, sementara seorang ibu dan anak gadis mereka, anak perempuan berusia 5 tahun, lenyap di telan api. Namun warga selalu berkata, rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Ada anak kecil yang masih bermain di dalamnya. Dan itulah tempat yang kini dituju oleh lelaki bernama Ragil. Ragil berdiri di depan gerbang rumah itu. Gerbang besi berkarat dengan cat hitam yang hampir hilang sepenuhnya. Ia memegang sebuah senter besar di tangan kanan, sementara tangan kirinya meremas sebuah tas selempang kulit tua berisi buku catatan peninggalan ayahnya. Usianya 28 tahun. Rambutnya sedikit berantakan karena perjalanan panjang dari luar kota. Wajahnya tampak pucat, seperti kurang tidur. Namun matanya tetap memusat pada rumah itu. Rumah yang seharusnya hanya ia kenal dari cerita kelam masa kecil. Udara malam menampar wajahnya dengan dingin yang menusuk. Tapi bukan dingin biasa. Ini dingin yang membuat tulang belakang serasa digenggam tangan asing. Ia menghela napas panjang, berusaha mengatur ritme jantungnya yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Napasnya mengembun saat keluar dari mulut. Seakan ia berdiri bukan di musim kemarau Indonesia, melainkan di tempat yang terpisah dari waktu. Ragil melangkah maju 1 langkah. Rumput liar yang menjulang di halaman bersentuhan dengan celana panjangnya, membuat suara gesekan kering. Bau jamur, debu tua, dan kayu lembab langsung menyergap. Ia menggumam pelan, seperti menenangkan diri. Ragil, ini cuma rumah kosong, Gil. Namun tubuhnya tidak percaya. Kedua telapak tangannya berkeringat meski udara sangat dingin. Dalam ingatannya, ia tahu bahwa ayahnya pernah tinggal di rumah itu pada tahun 1998. Ia tahu rumah itu pernah terbakar. Ia tahu ayahnya selalu menghindari pembicaraan tentang kejadian itu. Tapi yang tidak pernah ia tahu adalah kenapa ayahnya menulis berlembar-lembar catatan tentang sebuah boneka. Boneka kecil berwajah muram. Boneka yang dikatakan membawa nasib buruk. Boneka yang menurut catatan itu sempat dipegang oleh seorang gadis kecil sebelum api melahapnya. Dan boneka itu menurut catatan paling terakhir hilang. Tidak ditemukan di antara puing-puing kebakaran. Ragil menatap rumah itu lama. Seperti menatap sesuatu yang mencoba menatap balik. Ia memaksakan diri mengangkat tangan dan menyorotkan senter ke arah tiang teras rumah. Cahaya lampunya memantul pada sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah jejak kaki kecil. Jejak kaki kecil yang terbuat dari lumpur basah, mengarah dari halaman menuju pintu depan yang tampak terbuka sedikit, seperti tinggal menunggu seseorang masuk. Padahal hujan tidak turun hari itu, dan tidak ada anak kecil di lingkungan ini. Ragil menelan ludah. Ia ingin mundur, ia ingin pergi, tapi sesuatu dalam dirinya, entah dorongan naluri, rasa penasaran,
atau mungkin bayangan masa lalu yang belum selesai, membuat kakinya tak bisa bergerak menjauh. Ia membuka tasnya, mengeluarkan buku catatan ayahnya. Buku itu bernoda hitam di beberapa halaman, seperti terkena asap. Kertas-kertasnya menguning, tulisan di dalamnya penuh dengan goresan tergesa, dan kalimat-kalimat yang sering tampak, seperti curahan seseorang yang dihantui ketakutan. Ia membuka halaman yang ditandai. Di sana tertulis, "Jika kau menemukan boneka itu, jangan tatap matanya terlalu lama. Dia mengingat apa yang terjadi, dan dia akan menagih siapapun yang selamat dari rumah ini." Ragil memejamkan mata. Napasnya berat. Ia menutup buku itu, memasukkannya kembali ke tas. Lalu, seakan dipaksa oleh sesuatu yang tak terlihat, ia mendorong gerbang berkarat itu. Ragil melangkah ke halaman. Rumput liar menyapu pergelangan kakinya. Angin berhenti. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara kehidupan. Dan saat ia menginjak anak tangga kayu pertama menuju teras, ia mendengar suara itu. Ragil membeku. Senter di tangannya bergetar. Ia menatap pintu yang setengah terbuka. Dari celah gelap itu, seolah ada sesuatu yang menonton. Dan tiba-tiba, sebuah bayangan kecil bergerak cepat di dalam rumah. Secepat kilat. Tidak seperti manusia. Nafas Ragil tercekat. Ragil berbisik, "Ya Tuhan, apa itu?" Namun sebelum ia sempat mundur, sesuatu muncul di lantai depan pintu. Sesosok kecil, diam, tak bergerak. Ragil mengangkat senter. Cahaya menyorot wajah itu. Sebuah boneka kain, kecil, kotor, lusuh, dengan mata bulat hitam yang tampak berkilat seperti basah. Seolah... Dan boneka itu tidak berada di sana sedetik sebelumnya. Ragil mundur setengah langkah, namun tangganya berderit keras. Suara itu membuat rumah seolah merespons, mengeluarkan suara samar dari dalam. "Aku salah," pikir Ragil. "Aku tidak seharusnya datang sendirian. Aku tidak seharusnya membuka catatan itu. Aku tidak seharusnya kembali ke tempat ini." Namun sudah terlambat. Rumah itu sudah merasakan kehadirannya. Udara berubah lebih dingin. Cahaya senter meredup sedikit. Dan dari celah pintu yang gelap itu, terdengar suara napas kecil, napas anak kecil, yang perlahan-pelan menarik masuk udara, seolah mencium aroma kedatangan Ragil. Angin sore tahun 1998 itu lembab, berbau tanah basah, dan membawa aroma khas dedaunan yang gugur sepanjang jalan tanah menuju desa Cijemparing. Matahari berada rendah, menyisakan garis tipis keemasan pada langit yang muram. Sebuah bus tua berwarna biru pudar merayap pelan di jalan kecil yang penuh kerikil. Rama laki-laki berusia 24 tahun, rambut agak kusut, memakai jaket hitam tipis, turun dari bus sambil membawa ransel lusuh yang tampaknya sudah menempuh perjalanan panjang. Dia baru kembali dari Bandung setelah lama merantau. Ketika kaki Rama menginjak tanah desa, ada hembusan angin dingin melewati tengkuknya, membuat bulu kuduknya berdiri tanpa sebab yang jelas. Padahal sore belum terlalu gelap. Rama menghela napas panjang. "Sudah lama banget," gumamnya. Dari kejauhan terlihat rumah-rumah kayu tua dengan cat mengelupas. Sebagian masih dihuni, sebagian lagi seperti tak tersentuh selama bertahun-tahun. Namun matanya langsung tertuju pada satu rumah besar di ujung jalan. Rumah panggung kayu dengan cat hijau kusam. Jendelanya tertutup rapat. Pekarangannya dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Rumah itu seperti memandang balik kepadanya. Rumah itu, rumah masa kecilnya, dan tempat di mana sebuah boneka dulu pernah ia temukan di gudang belakang, boneka yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Suara langkah kaki kecil terdengar dari arah kiri. Seorang anak perempuan, sekitar 9 tahun, berlari melintasi jalan sambil membawa kembang sepatu. Namun saat anak itu melewati Rama, dia berhenti mendadak, menatap ke arah rumah Rama dengan ekspresi takut. "Mas mau ke rumah itu?" tanya gadis kecil itu dengan suara gemetar. Rama mengangguk. "Iya." "Kenapa?" Anak itu menggigit bibir, lalu menjawab pelan. "Orang bilang, di rumah itu masih ada yang tinggal, Mas, tapi bukan manusia." Rama menatap rumahnya lebih lama. Ada perasaan aneh menjalar perlahan, seperti pernah melihat rumah itu berkedip.
Tentu tidak mungkin, pikirnya. Mungkin hanya ilusi cahaya, tapi firasat buruk itu sudah muncul. Dan itu baru permulaan. Rama berjalan menuju warung kecil di dekat jembatan bambu yang menghubungkan jalan utama. Di sana duduk seorang pria tua berpeci hitam. Wajahnya berkerut, mata cekung, tubuh agak bungkuk. Dialah Pak Sabda, tetua desa dan teman mendiang ayah Rama. Rama! Suara berat itu memanggil. Rama terkejut. Pak Sabda? Astaga! Saya kaget, Bapak masih ingat. Pak Sabda tersenyum tipis. Kamu makin mirip ayahmu. Namun, senyum itu cepat hilang saat matanya melihat ke arah rumah Rama. Jadi kamu kembali untuk menengok rumah itu? Tanya Pak Sabda dengan nada hati-hati. Iya Pak, Ibu juga titip kunci. Katanya, rumah masih kosong. Sejak beberapa tahun terakhir, Pak Sabda menghela napas panjang. Rumah itu memang kosong, tapi tidak benar-benar sepi. Rama menelan ludah. Maksud Bapak? Pak Sabda berdiri perlahan, meraih tongkatnya. Suaranya menjadi lebih lirih. Kamu akan tahu nanti. Tapi kalau boleh saya beri saran, jangan masuk ke kamar belakang. Terutama, jangan sentuh apapun yang kamu temukan di lemari kayu tua dekat jendela. Rama merasakan hawa dingin merambat. Ada apa dengan kamar itu, Pak? Pak Sabda menatapnya lekat-lekat. Dari sorot matanya terlihat sesuatu kecemasan yang tidak biasa. Di kamar itu ada benda yang dulu pernah membuat ayahmu sangat ketakutan. Dia tidak pernah cerita ke orang, tapi aku tahu. Aku melihat sendiri bagaimana dia berubah setelah kejadian itu. Benda apa, Pak? Tanya Rama. Tubuhnya sedikit merinding. Pak Sabda menjawab dengan suara hampir seperti bisikan, boneka kayu kecil. Boneka yang seharusnya tidak pernah dibawa pulang dari hutan timur. Rama sontak teringat masa kecilnya. Boneka kayu kecil berpakaian merah, matanya bulat tapi terlihat seperti memandangnya mengikuti arah gerakannya. Boneka itu dulu sering ia dengar berisik di malam hari. Ia kira itu hanya halusinasi anak kecil. Namun ia tak pernah berhenti memikirkan boneka itu, bahkan hingga dewasa. Kalau boleh tanya, boneka itu sebenarnya apa? Pak Sabda tidak langsung menjawab. Ia memandang langit yang mulai lebih gelap. Kamu akan menemukannya sendiri. Tapi ingat, jangan lihat matanya terlalu lama. Dan kalau kamu mendengar suara langkah kecil di dalam rumah nanti malam, jangan dibalas. Jangan sekalipun. Rama merasakan tengkuknya kembali dingin. Pak, apa rumah itu berbahaya? Pak Sabda menggenggam tongkatnya lebih kuat. Saya tidak bisa melarang kamu masuk. Itu rumah keluargamu. Tapi, kalau kamu mulai merasa rumah itu menatap balik, segera keluar sebelum terlambat. Sebuah angin kencang tiba-tiba bertiup, membawa aroma anyir samar, seperti darah lama yang mengering. Pak Sabda mengerutkan kening. Angin ini tidak wajar. Sudah mulai. Mulai apa? Tanya Rama. Pak Sabda hanya menepuk bahunya. Kamu hati-hati, Ram. Ini belum apa-apa. Rama berdiri di depan rumah itu. Cat hijau yang dulu cerah kini mengelupas parah, menyisakan warna coklat pucat kayu yang lapuk. Setiap injakan sedikit terasa goyah. Rama memasukkan kunci ke gembok tua. Gembok itu berkarat, dan ketika ia memutarnya, pintu terbuka perlahan. Aroma lembab dan kayu basah bercampur debu tua langsung menyerang hidungnya. Udara di dalam rumah dingin, bukan main. Seperti ruangan yang sudah terlalu lama tidak disentuh manusia. Saat Rama melangkah masuk, lantai kayu mengeluarkan suara berat. Cahaya matahari yang masuk melalui celah jendela membentuk garis tipis di udara yang penuh debu melayang. Rama menyalakan lampu ruang tamu. Seketika lampu menyala redup, seperti tidak mendapatkan aliran listrik yang stabil, dan hanya detik kemudian, lampu berkedip. Sekali, dua kali, lalu stabil kembali. Suasana menjadi aneh. Lampu rumah yang kosong tak seharusnya hidup, kecuali seseorang masih membayar listrik. Rama menelan ludah, mencoba tetap rasional. Hanya kabel tua, cuma itu, gumamnya. Ia berjalan menyusuri ruang tamu. Di dinding tergantung foto-foto lama. Foto ayahnya
ibunya, dirinya ketika kecil. Tetapi ia berhenti ketika melihat satu foto berbeda foto seorang gadis kecil yang tidak ia kenal, berambut panjang, mengenakan baju tidur putih, berdiri sambil memegang boneka kayu merah. Foto itu tidak pernah ada sebelumnya. Ini apa? Rama mendekat. Wajah anak itu samar, seperti ada kabut tipis yang menutupinya. Tapi bentuk boneka di tangannya terlihat sangat jelas. Saat ia hampir menyentuh permukaan foto, Rama membeku. Langkah itu pelan, ringan, seperti kaki seorang anak kecil, berulang, teratur. Tas, tas, tas. Rasa dingin menjalar dari ujung kaki ke kepala. Rama menegakkan tubuh, menatap ke arah lorong gelap yang menghubungkan ruang tamu ke area kamar. Tidak ada siapa-siapa. Lorong itu gelap pekat, lampunya mati. Langkah kecil itu berhenti, hening. Kemudian muncul suara lain. Rama menajamkan mata. Dari ujung lorong gelap, sebuah kelereng hitam muncul dan menggelinding ke arah kakinya, berhenti tepat di depan sepatu. Tubuh Rama merinding hebat. Kelereng. Siapa yang? Ia mundur satu langkah. Namun tiba-tiba, lampu lorong berkedip keras, mengeluarkan suara bas panjang, lalu mati total. Gelap. Rama menahan napas. Ia memutuskan untuk tetap melanjutkan pemeriksaan rumah, berusaha menepis rasa takut yang mulai tumbuh. Ia menyusuri ruang tamu, dapur, dan ruang tengah. Semua tampak normal untuk rumah kosong. Berdebu, tua, lusuh, tapi tidak ada tanda manusia tinggal. Namun, setiap beberapa menit, selalu ada suara kecil, ketukan di dinding, gesekan di lantai, atau napas sangat pelan, hampir seperti rumah ini sedang mengawasi. Saat Rama tiba di depan pintu kamar belakang, jantungnya berdetak lebih cepat. Ini kamar yang diperingatkan oleh Pak Sabda. Kamar di mana boneka itu pernah berada. Pintunya sedikit terbuka, tidak seperti dulu saat ia tinggalkan. Rama menelan ludah keras. Ia mendorong pintu itu perlahan. Kamar itu gelap, dengan satu jendela tertutup papan kayu. Aroma yang keluar sangat menyengat seperti tanah basah bercampur kayu lapuk dan sedikit bau anyir yang samar-samar. Cahaya dari ruang tengah hanya cukup untuk memperlihatkan bentuk-bentuk perabotan tua. Lalu, ia melihatnya. Lemari kayu tua dekat jendela. Tempat boneka itu dulu berada. Pintu lemari itu terbuka sedikit. Padahal ayahnya dulu pernah memaku pintunya agar tidak terbuka lagi. Rama menahan napas. Ayah, kenapa dulu kamu memaku pintu lemari ini? Ia tidak tahu bahwa ia sedang menatap sumber horor yang akan mengubah hidupnya. Dan boneka itu sedang menunggunya sejak 20 tahun lalu. Rama berdiri kaku di depan lemari tua itu. Cahaya dari ruang tengah hanya menyinari separuh ruangan. Sementara bagian dekat lemari tenggelam dalam kegelapan pekat. Udara di kamar belakang terasa aneh. Lebih dingin, lebih lembab, dan mengandung aroma pahit, seperti kayu busuk yang direndam air hujan bertahun-tahun. Ia mengangkat tangan, bermaksud menutup lemari itu. Namun sebelum jarinya menyentuh pintu, Rama langsung membekap mulutnya, menahan napas. Itu bukan suara tikus, itu bukan suara ranting, itu seperti langkah kaki mungil di dalam ruang yang seharusnya kosong. Ia memaksa dirinya tetap tenang. Mungkin hanya suara kayu memuai. Mungkin. Namun tiba-tiba, sebuah bayangan kecil bergerak cepat di celah pintu lemari. Tidak jelas bentuknya, hanya seperti sesuatu yang merunduk, lalu menghilang. Rama mundur 2 langkah. Jangan paranoid. Ini rumah tua. Rumah tua pasti berisik, katanya pada dirinya sendiri. Ia menutup lemari itu sedikit lebih rapat. Tapi saat tangannya melepas, pintu lemari kembali terbuka. Perlahan, sangat perlahan, seolah-olah ada tangan kecil dari dalam yang mendorongnya. Rama merasa jantungnya berpindah ke tenggorokan. Ia berbalik dan keluar dari kamar, menutup pintu tanpa menengok ke belakang. Dia tidak siap, belum siap menghadapi apapun yang bersembunyi di ruangan itu. Tapi sebelum pintu benar-benar tertutup, sebuah suara kecil terdengar dari dalam. Rama, suara anak kecil, sangat pelan, sangat dekat.
Rama membeku seketika, dan pintu kamar menutup sendiri dengan keras. Malam turun cepat di desa Cijemparing, lebih cepat dari yang Rama ingat sewaktu kecil. Jam dinding ruang tamu menunjukkan pukul 20.17. Tapi suasana di luar sudah terasa seperti lewat tengah malam. Rama duduk di ruang tengah sambil menyiapkan kasur tipis. Lampu rumah berkedip pelan setiap beberapa menit, lalu stabil kembali, seperti sedang bernapas perlahan. Di luar, angin malam bertiup seperti bisikan panjang. Rama mencoba menenangkan diri. Ia mengingat nasihat Pak Sabda, kalau kamu mendengar langkah kecil di dalam rumah, jangan dibalas. Namun semakin ia berusaha tidak memikirkannya, semakin ia mendengarnya. Tap, 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 langkah kecil dari arah lorong. Rama membuka matanya, menajamkan pendengaran. Tap, tap, ting, tik. Seperti kombinasi langkah dan benda kecil jatuh. Rama duduk, menatap lorong yang gelap. Tidak ada apa-apa, rumah tua. Namun kali ini langkah itu berlari kecil, seakan-akan seorang anak kecil sedang bermain di dalam rumah. Rama berdiri tiba-tiba. Siapa di sana? Begitu kata siapa keluar dari mulutnya. Rumah menjadi diam total. Tidak ada angin, tidak ada suara lantai, tidak ada suara serangga. Benar-benar senyap. Kemudian Rama memicingkan mata. Detak jantungnya kabur dengan suara keras di telinga. Pikirannya kacau. Ia mengambil senter dari ranselnya dan perlahan berjalan ke dapur. Setiap langkahnya mengeluarkan suara lantai yang berderit pelan. Saat ia sampai di dapur, hawa dingin menyergapnya. Suhu turun drastis, seolah dapur itu tidak berada di dunia yang sama. Senter diarahkan ke meja makan. Ada piring pecah di lantai. Pecahannya menyebar seperti pola jari-jari. Rama berbisik, siapa yang menjatuhkan ini? Tidak ada jawaban. Ia menepis rasa takut dan memungut pecahan itu. Namun begitu ia berdiri, dari sudut ruangan yang gelap muncul suara lirih. Rama. Suara itu datang dari belakang kulkas tua. Senter diarahkan ke area itu. Tidak ada apa-apa. Namun suara itu terus memanggil pelan, berbisik, seperti suara anak kecil yang terseduh. Rama, main sama aku. Senter di tangannya bergetar. Rama mundur pelan, lalu berbalik dan berjalan cepat kembali ke ruang tengah. Namun ketika ia tiba di ruang tengah, ia tertegun. Kasur tipisnya telah digeser. Walaupun hanya 20 cm, tapi jelas digeser oleh seseorang atau sesuatu. Rama merasakan panas dingin menjalar kuat di punggungnya. Tanpa pikir panjang, ia kembali ke kamar depan, menutup pintu, dan menyambar selimut. Ia mencoba tidur. Beberapa menit berlalu, atau jam, ia tidak tahu. Namun di sela-sela rasa kantuknya, ia mendengar suara yang membuatnya membuka mata lebar-lebar. Langkah itu sekarang berada tepat di depan pintu kamarnya. Tap, hening, tap, hening. Kemudian, Rama menggigit bibir. Ia meremas selimut. Goresan itu makin lama makin keras, makin cepat, makin dalam, hingga tiba-tiba berhenti. Hening panjang menyelimuti rumah. Namun Rama tahu suara ini belum berakhir. Dan benar saja, perlahan, dari balik pintu, terdengar suara napas kecil. Hah, 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 hah. Seperti seseorang atau sesuatu berdiri tepat di luar. Rama menutup telinga. Ia mengingat pesan Pak Sabda, jika terdengar langkah kecil, jangan dibalas. Ia tidak boleh bersuara, tidak boleh. Namun tiba-tiba, sesuatu mengetuk pintu kamar dengan pola yang aneh. Tok, 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 tok. Pola itu tidak seperti manusia mengetuk, tidak seperti meminta izin, lebih seperti ritual. Rama memejamkan mata. Ketukan itu berlangsung hampir 2 menit, lalu berhenti dengan mendadak. Namun sebelum semuanya benar-benar hening, Rama mendengar bisikan terakhir yang membuat darahnya membeku. Aku sudah lihat kamu, Rama. Sekarang, kamu juga harus lihat aku. Suara itu berasal dari dalam kamar. Pagi datang tanpa suara, tanpa ayam berkokok, tanpa suara angin. Rama terbangun dengan kepala berat.
Ia tidak ingat kapan akhirnya tertidur. Yang ia tahu hanyalah semua suara semalam terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Ia bangkit, membuka pintu kamar perlahan, dan apa yang ia lihat membuatnya terpaku. Di depan pintu kamarnya terdapat jejak kaki kecil, seperti jejak kaki anak umur 5 tahun mengarah dari lorong menuju pintu kamarnya. Seperti debu lantai rumah yang tebal memperjelas jejak itu. Satu demi satu, teratur, rapi, mengarah langsung ke kamar Rama. Namun yang lebih mengerikan, jejak itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Tidak ada jejak kembali, tidak ada jejak menjauh, tidak ada jejak kabur. Seakan-akan yang membuat jejak itu muncul, entah dari mana, lalu menghilang tepat di depan pintu Rama. Rama berlutut. Ia menyentuh jejak itu dengan ujung jarinya. Debunya terganggu. Artinya, jejak itu benar-benar baru. Perutnya terasa mual. Ada sesuatu di rumah ini yang mulai aktif, mulai memperhatikan dirinya. Dan saat ia berdiri, mata Rama tertuju pada sesuatu di ujung lorong. Pintu kamar belakang, pintu yang semalam ia tutup rapat, sekarang terbuka lebar. Dalam kegelapan kamar itu, ada sesuatu yang berdiri, kecil, diam, menunduk. Rama memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas melalui cahaya pagi yang minim. Matanya melebar. Itu adalah boneka kayu merah. Boneka terkutuk itu telah keluar dari lemari dan sekarang berdiri tepat di dalam pintu kamar belakang, menghadap ke arah Rama, diam, tidak bergerak. Namun entah mengapa, ia terlihat seperti baru saja selesai berjalan. Cahaya pagi yang pucat menerangi lorong rumah, tapi tidak mampu mengusir aura gelap yang menempel sejak semalam. Rama berdiri terpaku. Napasnya berubah pendek dan cepat. Boneka kayu itu berdiri tegak. Tubuh mungilnya hanya setinggi lutut orang dewasa, mengenakan baju merah nasional yang warnanya sudah memudar. Wajahnya bulat, pipi digambar merah samar. Mulutnya membentuk garis kecil, tapi yang paling mengerikan adalah matanya. Mata boneka itu bulat, hitam, tapi memiliki pantulan yang tak seharusnya dimiliki kayu. Pantulan seperti mata yang hidup. Boneka itu tidak bergerak, namun posisi tubuhnya tidak seperti boneka yang dipindahkan orang. Posisinya terlalu alami, terlalu seperti seseorang yang sedang berhenti habis berjalan. Rama mengangkat tangannya perlahan, berusaha memeriksa jarak aman. Ini pasti ulah orang, gumamnya. Meski suaranya sendiri terdengar tidak yakin, ia mendekat sedikit. Jarak mereka kini hanya 2 meter. Dan di saat itulah, Rama melihat hal yang membuat dada sesaknya menutup. Ada jejak kaki kecil di lantai, dan jejak itu berakhir tepat di bawah boneka. Seolah boneka itu yang membuat jejak-jejak semalam. Rama menjauh, menahan muntah. Tidak mungkin. Namun boneka itu tiba-tiba seperti berubah. Tidak bergerak. Tapi posisi kepalanya tampak sedikit lebih miring daripada beberapa detik lalu. Seperti mengamati, seperti mendengarkan. Hawa dingin merayap ke tulang belakang Rama. Ia memberanikan diri bertanya, "Siapa yang menaruh kamu di sini?" Jelas boneka tidak akan menjawab, namun rumah ini seakan menanggapi dengan caranya sendiri. Rama spontan menoleh. Ketika ia kembali melihat boneka, kepalanya kini miring lebih tajam, hampir menyentuh bahu. Rama mundur lagi. Ini tidak benar. Ia memutuskan keluar rumah, menghirup udara luar yang sejuk. Meskipun pagi itu seperti tertutup kabut tipis. Namun sebelum menutup pintu, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Boneka itu kini menghadap lurus ke arahnya. Padahal ia tidak menyentuhnya. Rama langsung menutup pintu dengan cepat, tapi tidak cukup cepat untuk menahan suara lirih dari dalam. Ram, suara menyeret pelan dari arah lorong, seperti boneka itu berusaha menirukan suara manusia.
Masih gemetar, Rama berjalan cepat menuju warung dekat jembatan bambu. Matahari belum tinggi, tapi keringat dingin membasahi punggungnya. Di warung, Pak Sabda sedang menjerang air di tungku kecil. Ketika melihat Rama, ia langsung tahu sesuatu tidak beres. "Kamu pucat sekali. Apa yang kamu lihat?" tanya Pak Sabda serius. Rama menelan ludah. "Pak, bonekanya keluar dari kamar." Pak Sabda berhenti mengaduk air. Wajahnya berubah tegang. "Keluar?" ulangnya. "Itu berarti dia sudah mengenalmu." Rama tertegun. "Mengenal saya?" Pak Sabda menghela napas panjang. Suasana hening. "Ayahmu dulu cerita sedikit, meski tidak langsung. Boneka itu ditemukan tahun 1978, 10 tahun sebelum kamu lahir. Ayahmu menemukannya di hutan, sebelah timur di dekat sumur tua. Dia kira benda itu hanyalah boneka buatan pengrajin lokal. Tapi malam pertama, boneka itu dibawa pulang." Pak Sabda menatap Rama dalam-dalam. "Rumahmu mulai berisik." Rama merasakan dadanya dicekik rasa takut. Jadi bukan hanya imajinasi masa kecilnya. Rumah itu memang sudah lama dihuni sesuatu. Ayahmu akhirnya memaku pintu lemari dan mengunci boneka itu. Ia bilang boneka itu membawa pulang roh anak kecil yang tidak tenang. Rama menunduk. Anak kecil yang mati di hutan? Pak Sabda tidak mengangguk, tapi tak menolak. Dulu, tahun 60-an, ada seorang dukun wanita yang memakai media boneka kayu untuk menampung roh anak yang meninggal tragis. Boneka itu menjadi wadah sementara sebelum rohnya dihantar, tapi prosesnya gagal. Roh itu terjebak dan bersemayam di dalam boneka. Rama merinding. "Lalu, kenapa boneka itu tidak pernah dimusnahkan?" "Karena benda itu tidak bisa dimusnahkan." Nada suara Pak Sabda berubah pelan, berat. "Setiap kali ayahmu mencoba membakarnya, boneka itu kembali utuh keesokan pagi, tanpa bekas hangus. Seakan-akan menolak mati." Rama mengusap wajahnya. "Pak, boneka itu bergerak." Pak Sabda menggeleng. "Bukan bonekanya yang bergerak, Rama." Ia mendekat, bicara nyaris berbisik, tapi roh di dalamnya sedang berusaha keluar. Rama terpaku. Pak Sabda menatapnya tanpa berkedip. "Ke siapa?" Dan sebelum Rama bisa bicara lebih jauh, angin dingin bertiup kencang dari arah jalan menuju rumahnya. Pak Sabda menatap ke arah rumah Rama. "Dia sudah bangun sepenuhnya, dan dia sudah memilihmu, Rama." Rama kembali ke rumah dengan langkah berat. Udara terasa lebih dingin daripada pagi normal. Awan kelabu berkumpul di langit, seolah mengikuti suasana mentalnya. Saat ia membuka pintu depan, sesuatu langsung terasa salah. Rumah itu tidak seperti tadi pagi. Bukan berubah bentuk, bukan itu. Hanya saja ada sensasi kuat bahwa rumah itu sedang menunggu. Seperti ada keheningan yang terlalu teratur, terlalu siap. Ia berjalan menuju lorong. Boneka kayu itu hilang. Rama langsung panik. Tidak. Ia mencari ke dapur, ruang tamu, bawah meja, sudut ruangan, tidak ada. Namun ketika ia membuka kamar belakang, aroma dingin menyeruak keluar seperti kabut. Dan di jendela yang tertutup papan itu, ada sesuatu menggantung. Rama memicingkan mata. Itu adalah secari kertas tua, digantung dengan paku karat. Di atasnya, terdapat tulisan tangan anak-anak. "Main dengan aku." Rama menggeleng keras. Hentikan! Ia berbalik untuk keluar dari kamar. Tapi tiba-tiba, pintu kamar belakang menutup sendiri dengan keras. Rama terkejut dan berlari menabrak pintu, menggedornya. Buka! Namun dari dalam ruangan, terdengar suara lain. Tap, tap, tap. Langkah kecil mengitari kamar. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Boneka itu ada di dalam kamar bersamanya. Rama mengangkat senter dan menyorot lantai. Senter menangkap 2 jejak kaki kecil baru di atas debu mengarah ke ranjang tua. Kemudian, ranjang bergoyang sedikit, seperti ada seseorang yang berdiri di atasnya atau melompat turun. Rama menelan ludah dan menyorot ke bawah ranjang. Gelap,
Gelap total. Ia merangkak perlahan, memiringkan kepala, dan di bawah ranjang itu ada dua bola mata hitam kecil yang menatap langsung ke arah Rama. Mata itu berkedip. Rama terlempar ke belakang, senter jatuh. Ia menendang pintu sekali lagi, dan pintu akhirnya terbuka paksa. Ia merangkak keluar, menutup pintu, dan terengah-engah, seolah paru-parunya diseret keluar tubuhnya. Namun, hal terburuk bukan di dalam kamar, melainkan di lorong. Boneka kayu itu kini berdiri di ujung lorong, menghadap Rama dari jarak hanya beberapa meter. Dan posisi tangannya kini berubah. Satu tangan menunjuk ke kamar belakang, satu tangan lagi mengarah ke dada Rama. Malam itu seperti memisahkan dirinya dari dunia. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada aliran angin, hanya keheningan yang terasa, seperti sedang menunggu sesuatu untuk keluar dari kegelapan. Raka berdiri terpaku di tengah ruang tamu rumah terbengkalai itu. Lampu Petromax yang tadi masih menyala, kini meredup seakan dicekik oleh udara dingin yang tiba-tiba mengental. Masih ada noda tanah basah di celana panjangnya, tersisa dari kejadian sebelumnya ketika ia melihat bayangan yang bukan bayangan manusia berjalan melintasi lorong. Alia berdiri tak jauh darinya, memegang senter yang bergetar bersama tangannya. Mereka berdua sama-sama memandang boneka itu. Boneka yang tadinya duduk diam di kursi reyot di pojok ruangan, kini sudah tidak ada. Kursi itu kosong, dan bantalan duduknya masih bergoyang, seperti baru saja diduduki seseorang atau sesuatu. Raka menelan ludah. "Alia, kamu dengar?" Alia mengangguk. Itu dari atas. Dari lantai 2. Dari lantai 2. Dari lantai 2. Raka mengernyit, wajahnya pucat. Padahal tadi kita lihat boneka itu di sini, kan? Alia memegang lengan Raka. Raka menarik napas panjang, mencoba mengatur pikirannya. Ia menatap tangga kayu yang seperti siap patah kapan saja. Lalu, langkah kecil, sangat ringan, tapi jelas, menyusuri lantai 2, tepat di atas kepala mereka. Alia memejam. Suara langkah anak kecil. Raka memandang ke atas. Bukan anak kecil. Itu. Mereka berdua saling pandang. Tidak ada pilihan. Kalau mereka tidak menghadapi sumber teror itu sekarang, mereka tidak akan bisa keluar dari rumah ini. Raka mengambil Petromax yang tinggal setengah nyala. Alia menggenggam senter. Mereka menaiki tangga perlahan. Satu langkah. Tangga kayu berderit, seperti menjerit. Langkah kedua, udara semakin dingin. Terasa seperti ada embusan napas dari balik kegelapan yang penuh debu. Langkah ketiga, mereka sampai di puncak tangga. Dan di sana, di ujung koridor, duduk menghadap dinding. Boneka itu menghadap tembok, seolah sedang dihukum. Rambutnya kusut, kepalanya sedikit miring, dan bahunya bergerak naik turun, seperti sedang terisak. Alia langsung mundur setengah langkah. Raka hanya berkata lirih, "Jangan bergerak." Boneka itu menangis. Bukan seperti boneka mekanis, tapi seperti makhluk hidup. Boneka. Raka memberanikan diri melangkah maju. Alia tetap berada di belakangnya, memegang punggung Raka agar tetap kuat. Lalu, boneka itu menghentikan tangisnya. Kepalanya perlahan berputar ke belakang, sangat perlahan, sampai seluruh wajahnya yang retak dan memucat menghadap mereka. Mata boneka itu terbuka, tidak berkedip. Alia menjerit tertahan, menutup mulutnya sendiri. Raka hanya bisa membeku. Lalu boneka itu tersenyum. Senyum yang bukan manusia. Senyum terlalu lebar untuk wajah retaknya. Dan suara itu keluar, "Temani aku." Petromax di tangan Raka langsung padam. Kegelapan kini menjadi total. Alia mengaktifkan senternya dengan tangan gemetar. Cahayanya menyorot lorong. Boneka itu sudah berdiri. Tubuhnya kecil, hanya setinggi lutut orang dewasa. Tapi ada sesuatu pada cara ia berdiri. Tulang-tulang dalam tubuh boneka itu seolah tidak kaku seperti porselen. Seolah itu bukan boneka, tapi
sesuatu yang menempel di dalamnya, sedang mencoba menirukan bentuk berdiri anak-anak. Raka berbisik, "Jangan lari. Kalau kita balik badan, dia akan bergerak lebih cepat." "Termasika?" Alia menelan ludah. Kamu yakin?" Raka mengangguk. Walau ia sendiri tidak yakin. Lalu boneka itu melangkah. Suara kakinya seperti kayu patah yang menancap lantai. Setiap kali ia melangkah, lantai di bawahnya seakan ikut bergetar. Boneka itu berjalan mendekat. "Alia, Rak, jangan biarin dia dekat." Raka mengangkat Petromax sebagai senjata, walau tidak menyala. Sisakan cahaya ke matanya. Alia mengarahkan senter tepat ke wajah boneka itu. Boneka itu berhenti. Wajahnya terlihat jelas retak di pipi. Sebagian jiwanya seperti menetes dari celah retakan itu. Ada cairan hitam pekat di dalam matanya, seperti tinta yang hidup, dan boneka itu membisik lagi, "Kemarilah, temani aku." Alia bergetar, hampir tersungkur. Raka menggenggam kuat lengan Alia. "Dengar aku, tarik napas. Kita harus ingat apa yang kita lihat di gudang tadi." Alia terhenyak. Raka menatap mata boneka yang hitam dan mengalirkan cairan, dan baju anak kecil di dalam karung itu. Tahun 1998. Rumah ini dulunya ditempati keluarga priayi zaman lama. Mereka punya seorang anak perempuan bernama Nindya, berusia 7 tahun. Anak itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah bermain dengan anak lain, hanya bermain dengan satu boneka yang selalu ia peluk kemanapun ia pergi. Terdengar suara langkah kecil berlari. Rumor mengatakan orang tua Nindya melakukan ritual kuno untuk membuat anak mereka selalu bahagia dengan cara memindahkan sahabat imajinasinya ke dalam boneka kesayangannya. Tapi ritual itu gagal. Dan saat itu terjadi, Nindya hilang. Gambar samar Nindya terlihat berdiri di sudut ruangan. Wajahnya tanpa ekspresi. Yang ditemukan hanyalah boneka itu. Dan di hari-hari setelahnya, rumah ini ditinggalkan karena suara tangisan anak kecil terus terdengar dari dalam boneka. Koridor mulai berubah. Udara di sekeliling mereka berputar, menimbulkan suara seperti pusaran angin kecil. Suara rendah memekakan dada. Lampu senter Alia berkedip-kedip. Boneka itu kini berdiri hanya 3 langkah dari mereka. Dan di belakang boneka itu muncul bayangan tubuh kecil. Seorang anak perempuan, tidak memiliki wajah, hanya bentuk kabut hitam yang menggantung seperti tubuh tanpa tulang. Alia menjerit, "Raka!" Ada dia di belakang bonekanya. Raka melihatnya dan mundur selangkah, tapi jalan sudah tertutup kegelapan. Bocah kabut itu mengangkat tangan kecilnya, tangan yang tampak seperti terdiri dari asap hitam pekat yang menetes. Lalu ia menunjuk Raka. "Kau yang memanggilku." Raka membeku. Alia memegang bahunya. Raka menggeleng tidak percaya diri sendiri. Aku cuma bilang, kalau ada yang butuh teman, aku bisa dengar." Alia menatapnya marah. "Kamu ngomong kayak gitu ke siapa?" Raka membalas dengan suara bergetar. Ke suara yang aku dengar di kamar bawah." Alia menutup mulut, memejam. Alia berbisik, "Itu bukan suara manusia, Rak." Koridor memanjang, tiba-tiba berubah bentuk. Dinding-dindingnya seperti bergerak, memanjang dan menyempit. Alia tercekik udara dingin. "Rak, dindingnya berubah." Raka memandang sekeliling dan melihat lorong semakin panjang, seolah tidak ada ujungnya lagi. Dan boneka itu tiba-tiba menghilang. Bukan berpindah tempat, menghilang. Lalu terdengar suara kecil di telinga mereka. Di sini, Alia merasa rambut di belakang telinganya disentuh. Ia menjerit histeris dan memutar badan, mengarahkan senter. Kosong. Lalu dari samping kiri, "Temani aku." Raka membalikan badan, dan boneka itu muncul tepat di depannya. Jarak kurang dari setengah meter. Wajahnya pecah lebih parah. Mulutnya terbuka lebih lebar daripada seharusnya, seperti sedang meregang untuk menyesuaikan ukuran roh di dalamnya. Cairan hitam menetes dari pipinya ke lantai. Boneka itu mengangkat tangannya, yang kini bukan tangan porselen lagi, tapi tangan kecil seperti daging anak-anak,
pucat, dan penuh nokta hitam. Boneka itu memegang sisi wajah Raka. "Kau datang kembali, seperti dulu." Raka terbelalak. Apa maksudmu?" Boneka itu tersenyum retak. "Kau dulu pernah masuk ke rumah ini?" Saat kecil, narator masuk perlahan, dan tiba-tiba sesuatu di dalam kepala Raka terbuka. Sebuah memori yang tertanam sangat dalam, hingga ia sendiri lupa bahwa ia pernah datang ke rumah ini tahun 1998. Musim hujan 1998. Raka kecil berlari-lari di luar pagar rumah ini. Ia mengikuti suara anak kecil yang memanggilnya, "Main sama aku." Raka kecil masuk dari pintu samping rumah yang terbuka. Ia melihat seorang anak perempuan duduk di lantai. Bajunya putih, rambutnya panjang, menutupi wajah. Di pangkuannya boneka itu. Raka kecil bertanya, "Kamu siapa?" Anak perempuan itu mengangkat wajahnya. Wajahnya pucat dan matanya gelap. "Aku Nindya." Dan ia tersenyum. "Kalau nanti aku pergi, temani bonekaku." "Ya." Raka terhuyung mundur. Aku pernah ke sini." Alia menatapnya dengan ngeri. "Ra, kamu jangan bilang kamu." Boneka itu memotong. "Janji yang dulu belum kau tepati." Raka menjerit panik dan mendorong boneka itu. Boneka itu jatuh ke lantai. Tapi bukan suara porselen pecah yang terdengar. Yang terdengar, "Bye." Suara daging menghantam lantai. Alia membekap mulut. Tuhan, boneka itu merangkak naik dengan gerakan patah-patah seperti laba-laba. Sekarang bentuknya bukan lagi sekedar boneka. Tubuh anak kecil itu separuh keluar dari boneka, muncul dari retakan-retakannya. Setengah wajah Nindya terlihat. Matanya hitam tanpa pupil. "Temani aku. Temani aku." Suara itu menggema di seluruh koridor. Lorong bergetar. Dinding bergeser. Udara berubah menjadi sangat dingin. Alia menarik Raka. "Raka, lari." Mereka lari menyusuri lorong yang berubah-ubah, seperti labirin hidup. Boneka setengah berwujud manusia itu mengejar mereka dengan gerakan tak natural. Mereka akhirnya mencapai satu pintu tua. Raka mendorongnya, dan mereka masuk. Ruangan itu kosong. Di tengahnya hanya ada satu benda, keranjang kayu kecil, keranjang bayi, dan di dalamnya ada baju anak kecil, kecil sekali. Alia memegang dadanya. "Rak, itu bajunya Nindya." Raka memandang keranjang itu. Lalu teringat sesuatu lagi dari memori kecilnya. Pada hari Nindya menghilang, ada saksi yang mengatakan bahwa ada satu anak lelaki yang masuk ke rumah ini, tapi tidak pernah ditemukan, kecuali boneka itu. Raka gemetar. Aku dulu main sama dia, Nindya." Terus, ia memegang kepala, napasnya kacau. Alia menyadari sesuatu. "Rak, jangan bilang kamu lihat sesuatu terjadi ke Nindya." Raka terduduk, air matanya jatuh. Raka berbisik, "Aku lihat. Dia jatuh dari tangga." Alia menutup mulutnya. Raka memejam. Dan saat dia jatuh, bonekanya jatuh bersamanya. Lalu, rumah ini gelap, dan aku berlari. "Aku pulang," Alia berkata dengan lemah. Dan setelah itu, Nindya hilang. Tiba-tiba, boneka setengah manusia itu masuk ke ruangan. Tubuh, kabut anak kecil muncul sepenuhnya dari boneka. Kini berdiri seperti anak kecil, tapi wajahnya tidak utuh. Setengahnya bayangan, setengahnya retak. "Kau janji temani aku." Ruangan bergetar. Keranjang bayi itu bergerak sendiri. Alia memegang tangan Raka. "Rak, kamu harus bicara. Dia bukan mau nyakitin kita. Dia mau menagih janji." Raka terisak. "Aku waktu kecil. Aku nggak ngerti. Aku takut." Alia mendekatkan Raka ke roh anak itu. "Katakan yang benar." Raka memandang roh itu, lalu berkata pelan dengan suara pecah. "Aku sedih kamu jatuh. Aku takut. Aku minta maaf. Tapi aku nggak bisa temani kamu selamanya." Roh itu berhenti.
Boneka retak itu terdiam. Raka menambahkan dengan suara lirih, "Tapi aku bisa bantu kamu pulang." Roh Nindya menatap Raka tanpa pupil. Lalu ia perlahan menunduk. Cahaya putih lembut mulai muncul dari balik tubuhnya. Alia menutup mulut, air matanya jatuh. "Rak, dia menerima." Tapi sebelum mereka sempat lega, cahaya itu berubah warna, menjadi hitam pekat. Narator, suara dalam, "Tapi roh itu bukan hanya Nindya. Ada yang lain, yang ikut terperangkap. Jauh lebih tua, jauh lebih kelaparan." Roh itu berteriak, dinding retak, lantai bergetar, dan sesuatu mulai keluar dari tubuh roh itu. Bayangan hitam dengan banyak tangan kecil, merayap seperti hewan tanpa bentuk. Alia mundur. Raka itu bukan ninja. Raka menarik Alia. "Keluar!" Mereka mencoba lari ke pintu, tapi pintunya menutup sendiri, seperti dikunci dari dunia lain. Bayangan hitam itu mendekat, merayap, memanjang, berusaha menyelimuti mereka berdua, dan suara itu membisik, "Temani kami." Dan tirai kegelapan menutup seluruh ruangan. Kegelapan itu menutup segalanya. Tidak seperti gelap biasa, bukan gelap malam, bukan gelap ruangan. Ini adalah gelap yang hidup, gelap yang punya niat, punya arah, dan seolah ingin membungkus dua manusia yang tersesat ke dalamnya. Raka memeluk Alia sekuat tenaga. Mereka berdua terduduk, tak bisa melihat apapun. Udara hilang, waktu berhenti. Alia berbisik pelan-pelan sekali, "Rak, aku gak bisa napas." Raka memeluknya lebih erat. "Bertahan. Jangan lepas tangan aku." Tapi kegelapan itu mencekik, seperti tangan-tangan kecil yang meraba wajah, telinga, tengkuk mereka. Lalu suara kecil itu muncul lagi. Tapi kali ini bukan hanya suara Nindya. Suara itu bercampur. Anak kecil, perempuan dewasa, pria paruh baya. Banyak suara, bersamaan, tumpang tindih. "Temani kami, temani kami, temani kami." Untuk pertama kalinya malam itu, Raka menyadari bahwa boneka itu hanya wadah, dan Nindya hanya salah satu dari banyak jiwa yang terperangkap. Tangan kecil dari kegelapan itu memegang dagu Raka. Sebuah wajah samar muncul, wajah Nindya, tapi kosong di bagian mata. Tak ada bola mata, hanya cekungan gelap. "Katakan, kau mau temani kami?" Alia menjerit tercekik. "Jangan dengar dia, Rak." Tiba-tiba, kegelapan itu terbelah, seperti tirai robek, dan sebuah cahaya samar muncul di depan Raka. Dia melihat seorang anak kecil berlari-lari di halaman rumah tua itu. Anak kecil itu adalah dirinya sendiri di tahun 1998. Ia melihat dirinya masuk rumah, melihat Nindya duduk di tangga, memeluk boneka itu. Lalu ia melihat sesuatu yang selama ini ia lupa. Nindya berdiri di puncak tangga, memanggilnya. Raka kecil naik setengah jalan, lalu berhenti karena takut. Dan di momen itu, Nindya terpeleset ke belakang dan jatuh. Jatuh bukan karena Raka mendorong, bukan karena niat buruk. Ia jatuh karena memaksa Raka kecil naik, sementara Raka mundur. Terkadang, rasa bersalah yang tersisa bukan berasal dari kesalahan yang kita lakukan, tapi dari sesuatu yang tidak pernah kita pahami sepenuhnya. Raka melihat jelas, Nindya jatuh sendiri, tapi roh gadis itu menyimpan rasa itu selama bertahun-tahun. Dari ketakutan menjadi marah, dari marah menjadi penjara, lalu rumah ini menyerap semua itu. Alia berbisik lemah, "Rak, dia cuma anak kecil yang sendirian." Raka menatap wajah roh Nindya yang setengahnya tertutup bayang hitam. Ia maju selangkah ke kegelapan itu. Alia memegang lengannya. Raka hanya berkata pelan, "Aku harus bicara langsung padanya." Raka melangkah perlahan ke pusat kegelapan. Setiap langkah, tangan-tangan kecil itu menarik celananya, bajunya, mencoba menghentikannya. "Tinggal bersama kami, jangan pergi, kami sendiri, kami marah." Bisikan lain muncul, "Jangan biarkan dia keluar." Alia menjerit. Tapi Raka terus maju. Ia mendekati sosok Nindya yang kabur.
Wajah anak itu berubah-ubah antara polos dan menakutkan. Raka menunduk sedikit, menatapnya seperti menatap anak kecil yang tersesat. Nindya, aku ingat sekarang. Kamu jatuh bukan salahku. Kamu jatuh karena kamu ingin aku ikut bermain. Dan aku takut. Roh itu tidak menjawab. Raka melanjutkan pelan. Aku janji, bukan janji untuk menemani kamu mati. Wajah roh Nindya bergerak tidak stabil. Sekejap, ia terlihat seperti anak kecil polos. Sekejap menjadi wajah hitam tanpa mata. Lalu tiba-tiba, bayangan besar di belakangnya bergerak, ingin mencengkeram Raka. Alia memekik. Raka hindar, tapi Raka tidak bergerak. Ia menatap bayangan itu. Apapun kamu, ini bukan tempatmu. Bayangan hitam itu menyentak marah. Ruangan berguncang, dinding berderak, lantai terangkat seperti gelombang air, dan suara itu mengaum. Anak ini milik kami. Raka menjawab dengan suara yang pelan, tapi tegas. Tidak, dia bukan milik kalian. Ia memegang tangan kecil roh Nindya. Badan gadis itu gemetar, seperti sedang ditarik kedua arah sekaligus. Raka menariknya pelan, semakin kuat. Ayo, pulang. Nindya menatap Raka. Untuk pertama kalinya, mata yang gelap itu meneteskan cahaya putih kecil. Dan Nindya berbisik, boleh. Raka mengangguk. Bayangan besar itu meraung, meluluh lantakkan seluruh ruangan. Tapi roh Nindya perlahan bersinar, seperti lilin kecil yang menolak padam. Dan cahaya itu semakin besar, hingga mencabik kegelapan. Cahaya meledak, semua kegelapan tersedot ke satu titik. Bayangan besar itu berteriak, menghilang. Roh Nindya, dalam wujud anak kecil utuh, berdiri di depan Raka. Ia tersenyum kecil. Wajahnya kini bersih, tanpa retak, tanpa gelap. Terima kasih, Kak Raka. Raka mulai menangis. Alia melihatnya dari jauh, ikut menangis. Nindya berkata, aku mau pulang. Cahaya putih menyelubungi tubuhnya. Dan pelan-pelan, ia memudar. Sebelum benar-benar hilang, ia berkata, maafkan aku. Lalu ia hilang, hanya menyisakan keheningan. Rumah itu berhenti bergetar. Dinding kembali diam. Udara kembali normal. Raka tersungkur. Alia memeluknya. Semua selesai. Atau begitulah yang mereka pikir. Mereka berdua berjalan keluar dari rumah itu. Semua terasa lega. Semua terasa berakhir. Tapi ketika Raka menoleh ke pintu masuk, ia melihatnya. Boneka itu duduk di ambang pintu, diam, tanpa retakan, tanpa noda hitam, seperti baru, seperti tidak pernah terjadi apapun. Alia memegang lengan Raka. Rak, ayo pulang. Jangan lihat lagi. Raka mengangguk. Mereka berdua jalan pergi. Boneka itu tetap di sana, menonton, diam. Wajahnya netral, tapi mata boneka itu sedikit bergerak mengikuti mereka pergi. 1 minggu setelah kejadian itu, Raka masih mengalami mimpi buruk, tapi bukan tentang hantu, tentang janji masa kecil yang tidak pernah ia sadari. Alia mendampingi Raka setiap hari. Ia sudah lebih baik. Suatu malam, Raka mendapat paket di depan rumahnya. Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah kotak. Bentuknya seperti keranjang kecil. Raka membuka pelan dan menemukan sesuatu di dalamnya. Boneka itu seolah baru dipoles, seolah baru dibersihkan. Di belakangnya ada tulisan kecil dengan kapur putih. Aku sudah pulang, tapi bonekaku ingin tinggal bersamamu. Alia masuk kamar, melihat Raka berdiri membeku. Ia memandang boneka itu, dan boneka itu untuk pertama kalinya mengedip. Alia menjerit, Raka, buang itu! Sekarang! Tapi Raka hanya berdiri diam, tatapannya kosong, dan ia membisik, sejak kecil, seharusnya aku menemani. Alia mengguncang tubuhnya. Raka, sadar. Tiba-tiba, boneka itu jatuh dari meja. Jatuh tegak, berdiri sendiri. Boneka itu perlahan memiringkan kepala ke arah Alia, dan ia berkata, dengan suara anak kecil dan suara wanita dewasa bercampur. 1,
Lagi. Masih terperangkap. Lampu kamar padam. Alia menjerit. Raka menutup mata. Suara boneka itu semakin dekat. Temani kami. Dan malam itu, Raka baru memahami sesuatu. Yang ia bebaskan hanyalah satu jiwa. Yang terperangkap di rumah itu bukan satu, bukan dua, tapi puluhan. Dan satu persatu, mereka menagih janji yang tak pernah dibuat. Terkadang yang menghantui manusia bukanlah hantu, tapi rasa bersalah yang tidak pernah diselesaikan. Janji kecil yang terlupakan, kata-kata masa kecil yang tidak pernah dimaksudkan. Namun ada makhluk yang hidup dari janji-janji itu, dan mereka menagihnya. Bahkan setelah kematian, hati-hatilah pada kata-kata yang kita ucapkan, karena beberapa di antaranya tidak pernah benar-benar hilang.